Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Faris Khairul Anam, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam offering C32, serta yang saya hormati dan saya sayangi semuanya, teman-teman dan pemirsa semuanya. Pertama-tama marilah kita mengajarkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kaulina alhamdulillahirabbil alamin. Yang mana pada hari ini kita dapat dikumpulkan pada sebuah acara podcast PAI yang mengusung tema feminisme dan disorientasi seksual menurut perspektif Islam yang dipersembahkan oleh kelompok 3. Selanjutnya sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang telah benderang. Saya selaku pembawa acara atau host izin memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Ikhvan Prayoga, sebagai pewawancara atau host. Lalu ada teman saya Rahmatul Sabidrani sebagai narasumber 4. Saya Ratna Nulasana sebagai narasumber yang pertama. Saya Firman Dardana Satria sebagai narasumber ketiga. Saya Muhammad Fajr Wirai sebagai narasumber kedua. Baik, untuk selanjutnya kita mulai saja acara podcast PAI yang mengusung tema feminisme dan disorientasi seksual menurut perspektif Islam. Nah, yang pertama saya akan memberikan sebuah pertanyaan ataupun kita akan berbincang bersama narasumber yang pertama nih terkait dengan tema yang kita usung. Baiklah, kita akan memulai diskusi ataupun berbincang dengan narasumber yang pertama. Itu adalah Mbak Ratna. Nah, saya akan kepo atau mencari tahu lebih dalam nih seputar pertanyaan-pertanyaan tentang tema yang kita usung pada hari ini. Nah, menurut Mbak Ratna sendiri, apa sih feminisme menurut pandangan Anda? Menurut pandangan saya, feminisme itu adalah diartikan sebagai sebuah doktrin atau gerakan yang menganjurkan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan baik di bidang sosial, politik maupun ekonomi. Oh, nah itu teman-teman. Jadi kita dapat mengartikan sebuah feminisme ya dari apa yang telah dijawab oleh Mbak Ratna tadi, bahwa feminisme tersebut merupakan sebuah doktrin atau sebuah gerakan ataupun gagasan dari sekelompok orang yang dia itu lebih ke menjunjung persamaan hak antara laki-laki ataupun perempuan yang ada di berbagai bidang. Wah, jawabannya sangat menarik nih Mbak Ratna. Lalu lanjut ya, saya juga kepo nih, bagaimana sih konsep gender menurut pandangan dari kaum feminisme? Kalau tentang gender merupakan suatu hal yang mutlak. Bagi feminis, konsep gender berarti adanya perbedaan mutlak antara laki-laki dan perempuan. Gender bagi feminis bukanlah perbedaan dari segi biologis, tetapi pada kehidupan sosial. Gender ini akan memposisikan perempuan dan laki-laki dalam suatu hubungan yang dinamis. Oh, jawabannya sangat menarik ya teman-teman. Saya juga baru mengerti bahwa konsep gender menurut feminisme ini yang mungkin kita ketahui secara umum, mungkin gender itu lebih ke biologis dan peran sosial dan menyeluruh ya, mutlak juga. Tapi menurut feminisme ini gender ini tidak terikat oleh faktor biologis, namun hanya peran sosialnya saja. Oke, untuk selanjutnya, bagaimana sih konsep kesetaraan gender menurut pandangan Islam? Kalau menurut Islam, gender baik laki-laki maupun perempuan itu memiliki kedudukan yang sama-sama sebagai hamba yang menerima beban serta mulai dari zaman azali.
Terus juga sama-sama melakukan perjanjian primordial dan sama-sama berpotensi meraih prestasi sebagai manusia. Namun, laki-laki dan perempuan tetaplah jenis gender yang berbeda jika dilihat dari sisi biologisnya dan peran sosialnya. Oleh karena itu, terdapat hak ataupun kewajiban yang masing-masing tentunya berbeda. Adanya perbedaan tersebut merupakan hal yang wajar dan keduanya saling melengkapi antar satu dengan yang lain. Oh, oke. Jadi begitu ya teman-teman, kita dapat mengetahui konsep gender menurut pandangan Islam. Terima kasih Mbak Ratna atas jawaban yang telah diberikan. Selanjutnya kita akan berbincang dengan narasumber yang kedua nih guys. Baik guys, kita akan mencoba berbincang dengan narasumber yang kedua oleh atau dengan nama Mas Fajru. Nah, apa sih konsep gender menurut feminisme bertentangan dengan pandangan Islam? Apakah bertentangan konsep gender menurut feminisme dengan perspektif Islam? Menurut Mas Fajru sendiri bagaimana? Tidak sepenuhnya bertentangan, karena Islam juga itu memandang gender merupakan sesuatu hal yang tidak mutlak. Namun Islam memandang perbedaan antara laki-laki dan perempuan tidak hanya pada kehidupan sosial, namun lebih ke kompleks, baik dari biologis, fisiologis dan lain-lain. Jadi dapat diketahui ya bahwa konsep gender menurut kaum feminisme ataupun menurut pandangan Islam itu sebenarnya tidak sepenuhnya bertentangan. Namun terdapat sedikit perbedaan antara pandangan Islam dan menurut pandangan dari kaum feminisme, bahwa jika menurut pandangan Islam lebih kompleks dalam melihat gender. Jadi tidak hanya peran sosialnya saja, tapi secara biologis ataupun psikis tentu perempuan dan laki-laki itu berbeda. Nah, untuk selanjutnya nih Mas Fajru, saya juga kepo nih. Bagaimana sih pandangan Islam terhadap feminisme? Dalam pandangan Islam, ide dasar dan utama yang diperjuangkan oleh feminisme itu berupa kesetaraan, kedudukan dan hak antara perempuan dan laki-laki. Sesuatu yang tidak benar dan menyalahi kodrat kemanusiaan. Memang benar, Islam itu memandang perempuan dan laki-laki itu setara, yang sama dalam beberapa aspek. Yang paling utama yaitu aspek kemanusiaan. Namun, hal ini tidak membuat Islam memberikan hak-hak yang identik antara perempuan dengan laki-laki. Oke, jawabannya sangat menarik. Kita bisa belajar ya bahwa pandangan Islam terhadap feminisme memang ada yang serupa, yaitu memang benar bahwa perempuan dan laki-laki itu memiliki hak dan kewajiban dalam beribadah yang sama, ataupun memiliki kedudukan yang sama di mata Allah soal keimanan dan ketakwaannya. Tapi tetap saja perempuan dan laki-laki itu berbeda. Nah, perbedaan itu tidak membuat sesuatu itu buruk ya di mata kita, tapi adalah saling melengkapi. Perbedaan itu adalah saling melengkapi. Nah, selanjutnya nih Mas Fajru, saya mau tanya, mengapa stereotip tentang perempuan masih ada hingga saat kini? Contohnya, misal perempuan masih kalah bersaing nih dalam karir, pendidikan dan lain-lain. Mengapa stereotip itu masih ada dalam kalangan masyarakat? Hingga kini memang stereotip perempuan itu masih melekat pada beberapa lapisan masyarakat. Misalnya adalah kayak keterbatasan perempuan dalam bidang karir atau perguruan tinggi. Yeah. Yang lebih cocok bagi mereka hal itu karena pendidikan kesetaraan gender menurut Islam itu di Indonesia masih cukup rendah. Masih cukup rendah. Bukan hanya itu, isu tentang perempuan juga masih tabu bagi sebagian masyarakat yang ada di Indonesia ini. Oke, jadi bisa dikatakan masyarakat Indonesia ini masih
minim ya mengetahui tentang konsep kesetaraan gender dalam Islam ya. Dan selain itu masih hal yang menjadi hal yang masih tampak tabu ya bagi sebagian masyarakat untuk membicarakan konsep itu. Nah, terima kasih untuk Mas Fajru telah menjawab rasa penasaran dari teman-teman semuanya dan rasa penasaran dari saya dapat belajar lebih banyak nih dari Mas Fajru. Siap. Terima kasih. Nah, baik guys, selanjutnya kita akan mencoba berbincang dengan narasumber yang selanjutnya, narasumber ketiga yang akan sebagai narasumber ketiga itu adalah Mas Bernard. Nah, kita akan coba menggali lebih dalam tentang konsep feminisme ataupun disorientasi seksual ya menurut pandangan Islam. Menurut Mas Bernard, bagaimana sih upaya pemberdayaan perempuan yang tepat menurut Mas Bernard? Baik, untuk upaya pemberdayaan perempuan di sini ada beberapa macam bentuk yang sudah banyak diterapkan, dan hal ini diperlukan agar perempuan dapat dihargai di lingkungan masyarakat. Pemberdayaan perempuan sendiri bisa dilakukan dengan banyak cara, salah satunya seperti pelatihan, kursus, memberikan kesempatan untuk perempuan dalam memperoleh pendidikan, dan meningkatkan value diri. Dengan begitu, perempuan dapat memiliki kesempatan sekaligus bersaing dengan kaum laki-laki di lingkungan masyarakat. Jadi dapat diartikan bahwa perempuan ini tidak kalah hebatnya dengan Oke. laki-laki. Tidak kalah bersaing lah ya. Jadi dapat diketahui ya guys bahwa perempuan tuh tidak kalah bersaing ya dalam bidang karir, pendidikan ataupun yang lain dari laki-laki. Selain itu juga dapat banyak pula cara untuk memberdayakan perempuan. Contohnya seperti yang Mas Bernard tadi katakan. Lalu selanjutnya Mas Bernard, kita masuk ke pembahasan yang beda nih. Kita udah masuk ke disorientasi seksual. Nah, apa sih itu LGBT menurut pandangan Mas Bernard? Sekarang tuh rame kan? Banyak tuh yang mulai mereka tuh sudah berani menampakkan diri di publik. Nah, itu seperti apa LGBT itu? Baik, sini saya akan menjelaskan tentang LGBT. LGBT sendiri merupakan singkatan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender, yang merupakan sebuah disorientasi seksual yang melekat pada diri suatu individu atau bisa disebut dengan homoseksual, yang dimana hal ini berhubungan intim dengan sesama jenis seperti antara laki-laki dan laki-laki atau perempuan dan perempuan. Oke, dapat diketahui ya bahwa LGBT itu merupakan disorientasi seksual atau penyimpangan seksual yang mana mereka itu melakukan hubungan intim itu sesama jenis ya. Oke, dapat diketahui ya. Nah, selanjutnya nih, bagaimana sih LGBT itu menurut pandangan Islam? Baik. Menurut berdasarkan Al-Quran, hadis, dan ulama fikih sepakat mengharamkan segala perbuatan tentang LGBT karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang keji dan dapat merusak kemuliaan serta dapat merusak martabat manusia. Kita ambil contoh seperti pada kaum Nabi Lut. Oke. Nah, di sini kaum Nabi Lut banyak melakukan perbuatan seperti LGBT, hubungan seksual sesama jenis, dan akhirnya kaum Nabi Lut ini diberi ibarat Azab lah ya? azab ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Jadi dapat disimpulkan bahwa LGBT merupakan perbuatan yang haram dan Kecil. tidak ya. Oke, jadi gitu guys, kita dapat mengetahui bahwa perbuatan LGBT adalah haram ya hukumnya, dan termasuk perbuatan yang keji yang dapat merusak kemuliaan dan martabat dari seseorang. Nah, maka dari itu kita sebisa mungkin untuk menghindari perilaku tersebut. Nah, terima kasih untuk Mas Bernard telah menjawab
rasa penasaran pemirsa dan saya sendiri. Untuk selanjutnya kita akan berbincang dengan narasumber yang terakhir nih, narasumber keempat. Kita akan berbincang dengan Mbak Sofi. Nah, Mbak Sofi, apakah perilaku LGBT itu termasuk ke dalam perbuatan zina? Baik, perilaku LGBT sendiri itu atau homoseksual itu bisa dimasukkan ke dalam perbuatan zina. Hal ini bisa dikaitkan dengan surah Al-Mu'minun ayat 5-7. Allah berfirman, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Oke, jadi intinya LGBT itu termasuk perbuatan zina ya, Iya. dan perbuatan yang diharamkan oleh Islam. Nah, selanjutnya nih, bagaimana cara kita agar dapat terhindar dari perilaku homoseksual atau agar kita tidak memiliki atau menjadi LGBT? Menurut Mbak Sofi gimana? Oke, sebenarnya itu banyak ya cara kita agar terhindar dari perilaku seksual atau LGBT itu. Di sini saya akan menyebutkan beberapa aja menurut saya. Yang pertama ada selalu melayani diri dengan iman yang kuat, dan yang kedua ada selalu memohon perlindungan kepada Allah SWT agar terhindar dari perilaku tersebut. Dan yang ketiga ada memilih teman atau pergaulan yang baik dan saleh atau solehah. Dan yang keempat ada meyakini secara pasti bahwa gender yang dimiliki merupakan sebuah kodrat ilahi yang seharusnya kita dapat sadar dan mengenal tersebut. Oke, kita dapat memetik ilmu nih atau info bahwa kita dapat terhindar dari perilaku homoseksual atau LGBT. Nah, selanjutnya yang terakhir, pertanyaan yang terakhir, bagaimana cara kita menyikapi jika terdapat orang yang memiliki disorientasi seksual atau perilaku LGBT di sekitar kita, atau mungkin teman, kerabat, ataupun yang lain? Baik, kita sebagai umat Islam harus dapat membedakan orangnya dan perbuatannya. Kita tetap tidak boleh mencemooh, menghina, menganiaya, ataupun menzalimi orangnya. Yang kita perangi itu adalah perilaku atau perbuatannya. Selain itu, kita juga harus dapat mengajak orang tersebut kembali ke jalan yang lurus sesuai kodrat dengan kita arahkan secara perlahan menuju perilaku yang benar. Oke, itu guys, kita dapat secuil ataupun beberapa ilmu ya yang kita petik dari. Izin menambahkan, menurut pengetahuan saya dan pengalaman saya, LGBT itu adalah kalau terjadi pada seseorang itu bisa dikatakan orang tersebut sedang terkena penyakit. Ya. Kan orang tersebut sedang kena penyakit dan dia kan membutuhkan pertolongan. Jadi untuk menyikapinya kita tidak boleh menjauhinya, tidak boleh mencemoohnya. Yeah. Nah, menurut pengalaman saya, cara yang paling tepat itu kita harus mendekatinya dan menasehatinya dengan pelan-pelan. Oke. Intinya kita harus mengasih tahu bahwa ini adalah tindakan yang salah. Nah, kalau semisal kita tidak menghiraukan, kita melihat contoh dari kaumnya Nabi Lut tadi, kan mungkin dalam suatu kaum tersebut itu berpikiran bahwa biarkan dia yang berbuat dosa dan saya tidak ikut-ikutan. Tapi ujung-ujungnya semua kaum itu kena adab. Iya. Nah, jadi kan kita tidak boleh kayak bersikap bodoh amat. Nah, jadi kita harus membantu, menolong. Kenapa kamu kok bisa seperti ini? Apa kamu butuh ini? Nah, seperti itu. Selain itu kita sebagai umat muslim juga mempunyai kewajiban kan, apabila ada saudara muslim kita yang mungkin masih tersesat lah, kata kasarnya masih salah dalam memilih jalan, kita arahkan ke yang benar. Oke, jadi dapat diketahui guys bahwa seorang yang memiliki perilaku LGBT dapat kita dapat kita dekati dengan pendekatan humanistik nih, supaya mereka dapat berangsur-angsur pulih dari
perilaku LGBT. Nah, oke guys, cukup sekian dari podcast kelompok 3. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua narasumber yang telah memberikan jawaban yang luar biasa dan telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat tentunya bagi pemirsa dan saya sendiri tentunya. Nah, akhir kata, Ihdinas Shiratal Mustaqim, saya meminta maaf juga sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.